Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di video pembahasan untuk soal simulasi ANBK. Nah, khusus untuk numerasi ya, kelas 8. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang relasi fungsi dan barisan bilangan. Nah, khusus untuk barisan bilangan nih kita udah pernah ketemu ya waktu semester awal-awal banget nih, bab awal itu kita sudah mempelajari aritmatika sama geometri. Nah, di sini juga di soal AKM tuh ada, tapi dalam bentuk soal cerita gitu. Jadi ini bagiannya memahami pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Kita akan coba uraikan di soal nomor 1 dulu. Nah, ini polanya adalah uraian. Jadi artinya kalau uraian itu kita menjawab seperti soal isian atau soal esai gitulah. Nggak ada pilihannya sama sekali itu. Nah, di sini soal ceritanya tentang gedung pertunjukan. Jadi terdapat 9 baris kursi. Itu ya. Nah, baris pertama ada 8 kursi. Jadi ini anggaplah baris pertama 8 kursi, baris kedua ada 12 kursi, baris ketiga itu ada 11 kursi, baris keempat ada 15 kursi, baris kelima itu ada 14 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Nah, ini udah ada clue di sini, pola yang sama. Artinya kita harus cari dulu nih polanya, baru kita bisa jawab soalnya ini gitu. Kita lihat dari 8 ke 12, ini adalah ditambah 4, ya kan? Ini ditambah 4, lalu dari 12 ke 11, ini dikurang 1. Nah, biasanya kan kita ketemu pola itu sama semua ya, tambah 4, semua tambah 4. Tapi ini polanya ngacak nih, jadi kita ikutin aja aturannya. 11 ke 15 ini ditambah 4, nah lalu 15 ke 14 ini dikurang 1. Nah, dari sini kita sudah melihat polanya. Ditambah 4 dikurang 1. Jadi pola pertama 8, 12, kedua 11, 15, 14. Yang ditanyain adalah yang ke-9. Jadi kita tinggal lanjutin, berarti ini ditambah 4. Ya, kita tambahkan 14 tambah 4 itu 18. Lalu setelah tambah 4 kurang 1, ini polanya ya. 18 kurang 1 itu 17, lalu kita tambahin 4 lagi, berarti 21, dan terakhir dikurang 1 dapatnya adalah 20. Jadi ini kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini dia. Jadi baris ke-9 atau barisan paling belakang itu ada 20 kursi gitu ya. Nah, ini nanti cara jawabnya kalian jawab 20 aja nggak apa-apa gitu ya, kalian ketik 20 gitu atau ditambahin 20 kursi gitu boleh. Tapi kalau saran ibu sih sebenarnya 20 aja nggak apa-apa. Karena namanya juga numerasi, jadi tanpa kalimat pun sebenarnya bisa. Kecuali jika redaksi soalnya meminta nulis satuan gitu. Nah, kalian harus tulis satuannya dengan lengkap gitu ya. Nah, ini soal pertama, kita akan ke soal kedua. Nah, di sini kita lihat masih soalnya berlanjut ya, cuman masih juga dalam soal uraian gitu. Jadi soal AKM itu kadang satu soal dipakai untuk beberapa nomor gitu. Kayak ini nih. Jadi gedung pertunjukan kita lihat redaksinya juga hampir sama yang di atas ini ya kan. Cuman yang ditanyain sekarang adalah biasanya penonton lebih memilih untuk duduk pada 3 baris terakhir. Berarti kalau ada 9 baris, berarti yang duduk di baris ke-7, baris ke-8, dan baris ke-9. Gitu kan? Nah, tentukan banyaknya kursi seluruhnya yang dapat ditempati pada 3 baris terakhir tersebut. Kalau kita ingat tadi jawaban kita di nomor 1, ya kan? Itu kita lihat di baris ke-7 itu ada berapa kursi tadi? Ada 17, lalu baris ke-8 ada 21 kursi, dan baris ke-9 ada 20 kursi. Nah, ini tinggal dijumlah aja. Dapatnya adalah 58 kursi. Gitu. Nah, artinya di sini, ini kita harus hati-hati banget nih. Artinya apa? Kalau pertanyaan tuh, jawaban kita di nomor 1 itu salah, gitu ya, kita salah gitu jumlahin, atau kita salah menafsirkan polanya, itu akan ngaruh ke nomor 2, gitu. Jadi, kalau nomor 1 benar, insya Allah nomor 2 juga benar. Tinggal kita jumlahin sesuai ininya aja ya. 17 tambah 21 tambah 20 ada 58 kursi gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3.
Ini modelnya adalah pilihan ganda kompleks. Nah, artinya kita menjawab benar atau salah dari pernyataan yang diberikan. Soalnya masih sama, redaksi awalnya, ini ya polanya juga masih sama. Ditambahin lagi di sini, dalam suatu pertunjukan terisi penonton sebanyak 3/4 dari kapasitas seluruh kursi. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut sesuai dengan informasi di atas. Jadi pernyataan pertama, apakah banyak kursi yang kosong atau tidak terisi lebih dari 34 buah? Nah, ini juga harus hati-hati ya. Ada kata lebih dari gitu. Kita akan menjawab pernyataan nomor 1 itu dengan cara bagaimana? Kita jumlahin dari baris pertama sampai baris ke-9 tadi, itu jumlahnya berapa. Jadi kan kita harus tahu nih kapasitas yang terisi. Gitu kan, yang terisi itu 3/4 gitu. Jadi kita cari kapasitasnya. Nah, kita cari nih kapasitas itu kira-kira berapa. Nah, tinggal kalian jumlah aja tuh. Dari tadi 8, 12, dan seterusnya di soal nomor 1 tadi, itu kalau kalian jumlah, itu hasilnya adalah 136. Ada 136 kursi. Ini jika dia penuh. Ya kan, jika semuanya terisi. Namun di sini yang keisi itu hanya 3/4. Artinya yang laku lah ibaratnya tiketnya itu hanya 3/4-nya. Jadi kita cari yang terisi itu dengan cara mengalihkan 136 ini dengan 3/4-nya ya. Oke, kita kalikan 3/4 dengan 136. Nah, ini silahkan dikali gitu kan. Ini 136 dibagi 4 itu adalah 34. 34 dikali 3 itu 102. Nih 102 kursi ini yang terisi. Berarti kita nyari yang kosong. Caranya adalah kapasitas tadi dikurangi dengan 102. Jadi 136 dikurangi 102. Nah, ini kita kurangin dapatnya berapa ya? 136 dikurang ini adalah 34 kursi. Nah, 34 kursi. Tapi kita lihat nih di sini. Tadi Ibu udah nandain nih, lebih dari. Di sini 34 kursi. Sama dengan. Apakah sama dengan dan lebih dari itu sama? Tentu saja tidak. Jadi maka itu ini jawabannya adalah salah. Ya, karena pas 34 kursi gitu. Jadi kalau di sini 35, maka pernyataan ini benar. Tapi karena ini pas 34, maka jawabannya adalah salah. Ya, itu untuk pernyataan pertama. Nah, pernyataan kedua, jika harga tiket per orang adalah 60.000, pendapatan saat itu adalah 6 juta rupiah. Nah, pendapatan ini kan kalau tiketnya itu laku atau jika yang kita ngitungnya yang terisi kan. Nah, di sini sebenarnya sih cara lebih mudahnya nggak perlu kita kaliin 102 dengan 60.000. Kita pakai logika aja. 102 itu kan udah 100 ya. Nah, 100 dikali 60.000 aja itu udah 6 juta. Sementara ini ada kelebihan 2 orang. Jadi udah otomatis dia lebih dari 6 juta gitu. Sementara di sini pendapatan saat itu adalah 6 juta. Otomatis pernyataan ini adalah salah. Karena jawabannya pasti 6 juta lebih gitu. Nah, kalau kalian mau lebih pasti lagi, silakan saja dikali 102 ini dengan harga tiketnya 60.000. Nanti dapat deh hasilnya 6.120.000 gitu. Ini untuk mempersingkat waktu aja, jadi kita pakai logika aja gitu. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini sudah bukan kursi-kursian lagi nih, tapi sekarang ada migrasi burung. Jadi di sini mulai masuk ke soal pilihan ganda. Ada 5 option di sini ya. Kalau biasanya kan kalian ketemu A, B, C, D. Ini udah sampai E nih. Ini nggak apa-apa. Jadi di sini redaksinya dibaca ya kan, migrasi burung merupakan pergerakan populasi burung yang terjadi pada waktu tertentu setiap tahun gitu kan, menuju tempat mencari makan selama iklim di tempat berbiaknya itu tidak memungkinkan gitu. Tidak kurang 60 jenis raptor dan seterusnya, silahkan dibaca. Nah, di sini yang berhubungan dengan barisan bilangan adalah si polanya
burung tersebut, pergerakannya gitu. Jadi barisan pertama itu ada 1 burung, yang ini nih. Lalu barisan kedua ada 3 burung, seterusnya. Disuruh perhatikan gambar. Jika banyak barisan dalam formasi tersebut ada 12, banyak burung pada barisan terakhir dan banyak burung seluruhnya yang ada dalam kelompok tersebut adalah berapa? Nah, jika ada 12 barisan, gitu kan, artinya ini adalah N-nya. Gitu kan? Nah, kita bisa cari banyak burung ini dengan rumus UN, ya kan? Sementara banyak burung seluruhnya ini adalah deret pakai rumus SN gitu. Nah, gini. Cuman materi kita memang belum membahas tentang deret, tapi Ibu akan memberikan rumus deret itu seperti apa di sini ya. Jadi yang pertama kita cari UN-nya, lalu kita cari SN. Jadi ini berhubungan kok. UN-nya. Nah, sebelumnya kita tulis rumusnya dulu. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, kita lihat A-nya di sini adalah barisan pertamanya ada 1, lalu N-nya adalah 12, dikurang 1, dikali bedanya adalah, nah kita lihat dari barisan 1 ke 3, 3 ke 5 gitu kan, itu ditambah 2 ya, berarti bedanya adalah 2. Jadi kita tinggal cari aja, 1 ditambah 12 kurang 1, 11, kali 2. Nah, jawabannya adalah 1 ditambah 11 kali 2, 22. Jadi sini adalah 23. Gitu. Nah, 23 ini adalah U12-nya. Nah, kita lihat di option dulu nih. Yang jawabannya 23 itu hanya B. Jadi ya udah. Dapat nih jawabannya yang B ya. Tapi kan ya namanya kita juga harus belajar gitu kan. Namanya deret gimana ya cara nyarinya gitu. Jadi untuk mencari SN di sini rumusnya itu adalah N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Nah, karena berhubung ini adalah U12, berarti N-nya nanti jadi 12. Ini jadinya 12 dibagi 2 dalam kurung A-nya itu 1 ditambah UN. Nah, karena S12 berarti U-nya adalah U12. Nih, kita udah dapat 23. Nah, di sini nih, kalau kita salah U12-nya, wah bisa salah juga S12-nya. 12 bagi 2, 6, terus ini 24, tinggal dikali. 24 dikali 6 itu jawabannya adalah 144. Tuh. Jadi ini sih sebenarnya menguntungkan ya pilihan gandanya nih, karena kebetulan yang depannya 23 itu cuma option B. Jadi kita tinggal coret aja udah gitu. Gitu ya. Tapi kalau misalkan option 23-nya ada 2, ya otomatis kita harus nyari S12-nya seperti ini gitu. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Di sini pilihan ganda kompleks. Udah masuk ke option benar atau salah di sini ya. Di sini berbeda ya untuk redaksi selanjutnya. Yang atas-atas ini sama seperti soal nomor 4 tadi. Tapi di sini ada yang bermigrasi masuk, ada yang bermigrasi keluar gitu. Nah, bermigrasi masuk sama keluar itu beda nih polanya. Kalau yang masuk, dia polanya adalah 1, 5, 9, dan seterusnya ada 12 barisan. Jadi tetap ada 12 baris. Nah, yang keluar itu polanya adalah 3, 7, 11, dan seterusnya. Kita disuruh menjawab lagi apakah benar atau salah pernyataan ini. Banyak burung seluruhnya yang bermigrasi masuk adalah 276 burung. Benar atau salah? Nah, kita fokuskan berarti untuk menjawab pernyataan satu ini di burung yang bermigrasi masuk. Berarti kita pakai pola yang ini, yang masuk doang ya. Jadi ini kalau kita lihat yang bermigrasi masuk, berarti polanya adalah 1, terus 5, gitu kan. Terus berapa lagi tuh? 9 gitu dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat ini polanya adalah ditambah 4. Nih ditambah 4, ini juga ditambah 4 gitu. Berarti kita tinggal cari U12-nya dulu ya kan? Karena ada 12 barisan. Nah, di sini banyak burung seluruhnya seperti contoh soal nomor 4 tadi, artinya kita mencari S12-nya. Untuk mencari S12 kita cari U12-nya dulu sama seperti yang tadi.
Ini U12 berarti kita masukkan rumusnya. Ini Ibu langsung aja ya, langsung pakai A plus N-1 kali B ya. A-nya di sini 1 ditambah N-nya. N-nya itu adalah 12 kurang 1. Bedanya adalah 4. Nah, ini kita cari 1 ditambah 11 kali 4. 11 kali 4 gitu kan. Jadi di sini 1 ditambah 44 dapatnya 45. Ini adalah U12. Dan ingat, hati-hati sekali jika U12 kita salah, nanti S12-nya salah juga. Jadi harus dipastikan dulu. Dihitung ulang berkali-kali dulu ya. Selanjutnya adalah S12. Tadi rumusnya, ini Ibu tulis ulang aja karena belum terbiasa mungkin ya dengan rumus deret. N per 2 dalam kurung A plus U12. Karena di sini S12. Ini kita cari N per 2 karena ini suku ke 12 berarti 12 per 2 per A-nya adalah 1 ditambah U12-nya adalah 45. Nah, ini berarti 6 dikali 46. 6 dikali 46 itu hasilnya adalah 276. Itu. Berarti jawabannya adalah benar. Ini yang bermigrasi masuk gitu. Untuk pernyataan pertama jawabannya benar. Pernyataan kedua, terjadi peningkatan lebih dari 10% banyaknya burung yang bermigrasi keluar bila dibandingkan dengan banyaknya burung yang bermigrasi masuk. Oke, 10%. Artinya kita harus tahu dulu berapa burung yang bermigrasi keluar, lalu kita cari 10%-nya gitu. Apakah itu merupakan selisih dari burung yang masuk sama burung yang keluar, gitu kan? Kita cari yang keluar sekarang. Nah, polanya beda lagi kan? Polanya itu yang ini, 3, 7, 11. 3, 7, 11. Ini tambah 4 juga, sama sih sebenarnya, tapi bedanya adalah di A-nya. Kalau ini A-nya 1, yang ini A-nya 3. Kita cari U12 juga sama nih. U12-nya berarti A plus N-1 kali B, A-nya 3, ditambah N-nya 12, kurang 1. Ini mohon maaf nih ya, 12-nya Ibu nih rada-rada susah nih nulisnya nih. Dikali 4. Jadi sama dengan di sini 3 ditambah 11 kali 4 itu 44. Berarti ini jawabannya adalah 47. Oke, 47 itu adalah U12-nya. Sekarang kita cari S12-nya juga. S12 rumusnya N per 2. Langsung aja ya Ibu ganti N-nya. N-nya berarti 12 per 2. A-nya adalah 3. Ditambah 47. 12 bagi 2 itu 6. 6 dikali 50 itu adalah 300. Nah, 300. Oke, jadi yang masuk adalah 276, yang keluar adalah 300. Nah, ini kan pertanyaannya adalah 10% dari yang burung yang keluar. Yang keluar 300, berarti 10%-nya, 10%-nya dari 300 itu berapa? Ayo. Tentunya kita tinggal bagi 10 aja nih 300. Itu dapatnya adalah 30. Ya kan? Jadi artinya selisihnya yang masuk dan yang keluar itu harus 30. Untuk menjawab pernyataan ini benar. Tapi kita lihat 276 dan 300 itu selisihnya adalah 24. Ya kan? Kurang dari 30. Artinya pernyataan ini itu salah. Gitu ya. Jadi Ibu ulangin. Gimana nih kita bisa tahu gitu kan ini salah apa benar. Jadi kan kita cari nih 10%-nya dari yang bermigrasi keluar, yaitu 10% dari 300 adalah 30. Jadi kita cari dulu selisihnya. Kalau selisihnya 30 berarti pernyataan ini benar. Tapi kalau selisihnya kurang dari 30 atau lebih dari 30 berarti pernyataan ini salah.
Kita lihat dari 276 dan 300 itu selisihnya adalah 24. Itu udah otomatis kurang dari 10%. Gitu. Jadi jawabannya adalah salah. Kita tidak perlu cari sih ini sebenarnya exactly-nya berapa persennya gitu. Yang jelas tidak 10% ya udah, berarti jawabannya adalah salah. Gitu. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 5. Oke, untuk berikutnya memahami fungsi linier dan grafiknya serta sifat-sifatnya, kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya aja ya. Jadi, mudah-mudahan penjelasan tentang pola barisan bilangan ada 5 soal ini bisa membantu dan mudah-mudahan yang sudah pernah kalian jawab atau kalian latihan mandiri sendiri itu udah bener. Jadi tinggal diasah-asah lagi aja. Itu aja ya untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.